Bagaimana jika ada seorang manusia yang mampu memerintah angin, berbicara dengan hewan, bahkan mengendalikan jin? Apakah itu sekadar legenda atau benar-benar pernah terjadi dalam sejarah? Bersiaplah, karena kisah ini mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang kekuasaan. Bayangkan seorang penguasa yang ketika berbicara, bukan hanya manusia yang mendengar, tetapi juga angin yang berhembus, burung-burung di langit, bahkan makhluk tak kasat mata yang hidup di dimensi berbeda. Dialah Nabi Sulaiman, sosok yang tidak hanya dikenal sebagai nabi, tetapi juga sebagai raja dengan kekuasaan yang melampaui batas logika manusia. Sebagai putra dari Nabi Daud, ia mewarisi bukan hanya kerajaan yang luas, tetapi juga hikmah, kecerdasan, dan kemampuan memimpin yang luar biasa. Namun, yang membuatnya benar-benar berbeda bukan sekadar tahtanya, melainkan karunia yang diberikan langsung oleh Allah kepadanya. Dalam kisahnya, Nabi Sulaiman digambarkan mampu memahami bahasa hewan, mendengar percakapan semut, memimpin pasukan burung, dan menjadikan angin sebagai sarana perjalanan yang membawa dirinya melintasi jarak yang sulit dijangkau manusia biasa. Lebih dari itu, ia juga diberi kekuasaan atas bangsa jin, makhluk yang sering digambarkan penuh misteri dan kekuatan. Mereka membangun istana, menyelam ke dasar lautan, dan melaksanakan perintahnya tanpa mampu membangkang. Gambaran ini menghadirkan bentuk kekuasaan yang hingga hari ini masih memicu rasa kagum sekaligus pertanyaan. Kisahnya tidak hanya hidup dalam Al-Quran, tetapi juga tercatat dalam Alkitab, menjadikannya salah satu figur langka yang diakui lintas tradisi besar seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Menariknya, setiap tradisi menghadirkan sudut pandang yang sedikit berbeda, seolah menyimpan lapisan makna yang belum sepenuhnya terungkap. Apakah kisah ini semata tentang mukjizat? Ataukah ia juga menyimpan simbol kekuasaan, pengetahuan, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta yang lebih luas? Jika kita melihat lebih dalam, kisah Nabi Sulaiman bukan hanya tentang kejayaan seorang raja. Ini adalah cerita tentang tanggung jawab besar di balik kekuasaan, tentang bagaimana kebijaksanaan diuji, dan tentang batas antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukanlah seberapa besar kekuasaan yang ia miliki, melainkan bagaimana seorang manusia mampu tetap tunduk kepada Tuhan ketika ia diberi kendali atas hampir segalanya. Apa yang membuat kekuasaan Nabi Sulaiman begitu berbeda? Bukan hanya luasnya wilayah yang ia pimpin, tetapi juga dimensi makhluk yang berada di bawah kepemimpinannya. Ia tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga menjembatani dunia yang biasanya terpisah dari pemahaman manusia. Salah satu kisah paling menarik adalah kemampuannya memahami bahasa hewan. Dalam Al-Quran, diceritakan bagaimana ia mendengar percakapan seekor semut yang memperingatkan koloninya untuk segera masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak oleh pasukan. Reaksi Nabi Sulaiman bukanlah kesombongan, melainkan senyum dan rasa syukur. Dari sini terlihat bahwa kekuatan yang ia miliki tidak menjadikannya angkuh, tetapi justru semakin sadar akan kebesaran Tuhan. Kemampuan ini bukan sekadar mukjizat, tetapi juga simbol pemahaman yang melampaui batas manusia biasa. Ia mampu melihat kehidupan dari sudut pandang makhluk lain, sesuatu yang bahkan hingga kini masih menjadi misteri dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, ia juga diberi kendali atas angin. Angin bukan lagi sekadar fenomena alam, tetapi menjadi sarana perjalanan yang membawanya melintasi jarak jauh dalam waktu singkat. Bayangkan sebuah kekuasaan di mana batas geografis tidak lagi menjadi hambatan. Ini menggambarkan kebebasan mobilitas yang jauh melampaui zamannya. Namun, mungkin aspek paling misterius dari kekuasaan Nabi Sulaiman adalah kemampuannya mengendalikan bangsa jin. Dalam banyak kisah, jin digambarkan sebagai makhluk yang kuat, bebas, dan sulit dikendalikan. Tetapi di bawah kepemimpinannya, mereka menjadi pasukan yang terorganisir. Mereka membangun istana megah, menciptakan struktur besar yang sulit dibayangkan,
oleh kemampuan manusia pada masa itu. Mereka juga menyelam ke dasar lautan untuk mengambil sesuatu yang tersembunyi, menjalankan tugas-tugas berat, dan melaksanakan perintah tanpa membangkang. Kekuasaan ini menghadirkan gambaran yang sangat unik, bukan hanya tentang kekuatan fisik atau militer, tetapi tentang kendali atas berbagai lapisan realitas. Dunia manusia, dunia hewan, dan dunia jin seakan bersatu dalam satu sistem kepemimpinan. Pertanyaannya menjadi semakin dalam. Apakah ini semata-mata bentuk mukjizat yang diberikan secara khusus, ataukah ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang lebih kompleks antara manusia dan makhluk lain yang belum sepenuhnya kita pahami? Kisah Nabi Sulaiman seolah membuka sedikit tirai tentang kemungkinan bahwa realitas tidak hanya terdiri dari apa yang bisa kita lihat, tetapi juga dari apa yang selama ini tersembunyi di luar jangkauan indera manusia. Salah satu kisah paling ikonik dalam perjalanan Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Bilqis, seorang penguasa besar yang memimpin kerajaan dengan kekayaan dan kemegahan luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman mengetahui keberadaan singgasana Ratu Bilqis yang megah, ia mengajukan sebuah tantangan kepada pasukannya. Siapa yang mampu memindahkan singgasana itu ke hadapannya sebelum sang ratu tiba? Salah satu dari golongan jin yang kuat menawarkan diri. Ia menyatakan mampu memindahkan singgasana tersebut sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Sebuah kemampuan yang sudah terdengar mustahil menurut logika manusia. Namun, di tengah kekuatan besar itu, muncul sosok lain yang menawarkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Seorang yang memiliki ilmu dari kitab berkata bahwa ia mampu menghadirkan singgasana tersebut dalam sekejap mata, bahkan sebelum kedipan selesai. Dan seketika itu juga, singgasana megah itu telah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga membuka pertanyaan tentang jenis kekuatan yang berbeda. Jin dikenal memiliki kekuatan fisik dan kemampuan luar biasa. Namun dalam kisah ini, ada kekuatan lain yang tampaknya lebih tinggi, yaitu ilmu. Kekuatan yang tidak bergantung pada tenaga, tetapi pada pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa bahkan di atas kekuatan yang tampak luar biasa, masih ada tingkat kekuatan lain yang lebih dalam dan lebih halus. Sesuatu yang tidak selalu terlihat, tetapi memiliki dampak yang jauh lebih besar. Reaksi Nabi Sulaiman pun menjadi sangat penting. Ia tidak mengklaim kekuasaan itu sebagai miliknya, tetapi langsung mengakui bahwa semua itu adalah karunia dan ujian dari Allah. Dari sini, kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis bukan hanya tentang keajaiban, tetapi juga tentang hierarki kekuatan, bahwa di atas kekuatan fisik, ada kekuatan lain, dan di atas semuanya, ada kehendak Tuhan. Pertanyaannya menjadi semakin menarik. Jika ilmu mampu melampaui kekuatan jin, sejauh mana batas sebenarnya dari pengetahuan yang belum kita pahami? Ketika kita membaca kisah Nabi Sulaiman, muncul satu pertanyaan yang hampir tak terhindarkan. Apakah semua ini harus dipahami secara harfiah? Ataukah ada lapisan makna lain yang lebih simbolis? Sebagian kalangan melihat kisah ini sebagai metafora tentang kebijaksanaan dan kekuasaan. Kemampuan memahami bahasa hewan, misalnya, bisa ditafsirkan sebagai bentuk kepekaan luar biasa terhadap alam dan kehidupan. Ini bukan sekadar komunikasi literal, tetapi gambaran tentang pemimpin yang mampu memahami sistem yang kompleks, bahkan yang paling kecil sekalipun. Begitu juga dengan kendali atas jin. Dalam pendekatan simbolis, jin bisa dipahami sebagai representasi dari kekuatan tersembunyi, baik itu energi, sumber daya, atau bahkan aspek psikologis manusia yang tidak sepenuhnya disadari. Dalam sudut pandang ini, Nabi Sulaiman bukan hanya mengendalikan makhluk, tetapi menguasai berbagai lapisan realitas yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Namun, ada juga perspektif lain yang lebih spekulatif. Beberapa orang mencoba melihat kisah ini sebagai kemungkinan adanya bentuk teknologi yang belum dipahami manusia modern, kemampuan memindahkan singgasana dalam sekejap, perjalanan dengan angin, atau koordinasi makhluk dalam skala besar.
Bagi sebagian orang terdengar seperti sesuatu yang melampaui teknologi saat ini. Tetapi bukan berarti mustahil secara konsep. Jika manusia masa kini saja mampu menciptakan komunikasi jarak jauh, kecerdasan buatan, dan eksplorasi ruang angkasa, maka muncul pertanyaan menarik. Apakah mungkin peradaban di masa lalu memiliki bentuk pengetahuan atau teknologi yang hilang? Atau belum kita mengerti sepenuhnya? Di sisi lain, ada kecenderungan alami dalam pikiran manusia untuk mengkategorikan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan sebagai sesuatu yang supernatural. Ketika sebuah peristiwa melampaui logika yang kita kenal, kita sering berhenti pada label keajaiban, tanpa mencoba memahami lebih dalam kemungkinan maknanya. Namun, pendekatan ilmiah tidak selalu bertujuan untuk meniadakan keajaiban. Justru sebaliknya, ia mencoba memahami pola, mencari penjelasan, dan membuka kemungkinan bahwa realitas mungkin jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Pada akhirnya, kisah Nabi Sulaiman berada di persimpangan antara iman, simbolisme, dan rasa ingin tahu manusia. Ia bisa dilihat sebagai mukjizat, sebagai metafora, atau bahkan sebagai petunjuk bahwa ada dimensi pengetahuan yang belum kita capai. Dan mungkin disitulah letak kekuatannya. Bukan hanya pada apa yang diceritakan, tetapi pada bagaimana kisah itu terus mendorong manusia untuk berpikir, mempertanyakan, dan mencari makna di balik hal-hal yang tampak mustahil. Dalam ajaran Islam, jin bukan sekadar simbol atau mitos, tetapi makhluk nyata yang diciptakan dari api dan hidup di dimensi yang berbeda dari manusia. Keberadaan mereka ditegaskan dalam Al-Quran, menjadikan konsep ini bukan hanya cerita, tetapi bagian dari keyakinan. Berbeda dengan manusia yang terikat pada dunia fisik yang dapat dilihat dan disentuh, jin hidup berdampingan dengan kita tanpa terdeteksi oleh indera biasa. Mereka ada di sekitar, namun tidak terlihat. Mereka beraktivitas, namun tidak terdengar. Sebuah realitas yang berjalan paralel dengan dunia manusia. Kisah Nabi Sulaiman menjadi salah satu contoh paling jelas tentang interaksi antara dua dunia ini. Ia tidak hanya mengetahui keberadaan jin, tetapi juga mampu berkomunikasi dan mengendalikan mereka dengan izin Allah. Ini membuka gambaran bahwa batas antara dunia manusia dan dunia lain tidak sepenuhnya tertutup. Konsep ini memunculkan ide yang lebih dalam tentang realitas itu sendiri. Bagaimana jika dunia yang kita lihat hanyalah satu lapisan dari banyak lapisan yang ada, seperti frekuensi yang berbeda dalam satu ruang yang sama, tetapi tidak saling bertabrakan? Manusia hidup dalam satu frekuensi, sementara jin berada pada frekuensi lain yang tidak bisa kita akses secara langsung. Dalam perspektif modern, gagasan ini sering dikaitkan dengan kemungkinan adanya dimensi lain. Dalam beberapa teori fisika, realitas tidak selalu terbatas pada 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Ada kemungkinan adanya dimensi tambahan yang tidak bisa kita rasakan, tetapi tetap eksis. Tentu saja, pendekatan ilmiah dan keyakinan tidak selalu berjalan dalam jalur yang sama. Namun, menariknya, keduanya sama-sama membuka ruang untuk memahami bahwa apa yang kita anggap sebagai realitas mungkin hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan yang sebenarnya. Keberadaan jin, jika dipahami dalam konteks ini, bukan hanya tentang makhluk gaib, tetapi juga tentang kemungkinan bahwa alam semesta jauh lebih luas dan kompleks dari yang kita bayangkan. Dan disinilah kisah Nabi Sulaiman kembali menjadi penting. Ia seolah menjadi jembatan antara dua dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia lain itu ada, tetapi apakah kita siap menerima bahwa realitas mungkin terdiri dari banyak lapisan yang selama ini tidak kita sadari. Pada akhirnya, kisah Nabi Sulaiman membawa kita pada satu titik yang tidak bisa dihindari, yaitu pertanyaan tentang batas realitas itu sendiri. Apakah semua yang diceritakan adalah bukti nyata dari kekuasaan ilahi yang melampaui hukum alam yang kita kenal? Dalam perspektif Islam, jawabannya jelas. Itu adalah mukjizat, tanda kebesaran Tuhan yang diberikan kepada seorang nabi sebagai bukti dan ujian. Namun di sisi lain, muncul pendekatan yang mencoba memahami kisah ini
dari sudut pandang yang berbeda. Apakah mungkin cerita-cerita ini adalah representasi dari sesuatu yang belum mampu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern? Sesuatu yang tidak salah, tetapi belum lengkap dalam pemahaman kita. Sejarah manusia penuh dengan hal-hal yang dulu dianggap mustahil, tetapi kemudian menjadi kenyataan. Dari komunikasi jarak jauh hingga penjelajahan ruang angkasa, batas tidak mungkin terus bergeser seiring berkembangnya pengetahuan. Lalu di mana posisi kisah Nabi Sulaiman? Apakah ia berdiri sebagai kebenaran literal yang harus diterima sepenuhnya melalui iman? Ataukah ia menyimpan lapisan makna yang baru akan dipahami ketika pengetahuan manusia mencapai titik tertentu? Pertanyaan ini membawa kita pada wilayah yang lebih kompleks, yaitu batas antara kepercayaan, sejarah, dan misteri. Kepercayaan memberikan makna dan keyakinan. Sejarah mencoba merekam dan memahami peristiwa, sementara misteri adalah ruang kosong di antara keduanya, tempat di mana pertanyaan tetap hidup karena jawabannya belum sepenuhnya ditemukan. Kisah Nabi Sulaiman berada tepat di persimpangan itu. Ia tidak hanya mengajak untuk percaya, tetapi juga untuk berpikir. Tidak hanya untuk menerima, tetapi juga untuk merenung. Dan mungkin pertanyaan terpenting bukanlah apakah kisah ini benar atau tidak, melainkan seberapa luas kita bersedia membuka pikiran untuk memahami bahwa realitas bisa jadi jauh lebih besar dari apa yang selama ini kita anggap pasti. Jika satu manusia pernah menguasai lebih dari sekadar dunia yang kita lihat, lalu seberapa yakin kita bahwa realitas ini hanya sebatas apa yang bisa kita pahami?